Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisha Fahira dengan NIM 2019-820001. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu Guru. Baik, gimana semua kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat Alhamdulillah, semua. Bu. Baik, semuanya kalau sehat, tetap harus jaga kesehatan ya semuanya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, anak-anak semuanya di rumah, biar mengurangi persebaran COVID antar sesama teman ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar diberi kemudahan, kelancaran untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, berdoa menurut iman dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Baik, selesai. Oke. Baik, alhamdulillah. Sekarang anak-anak buka bukunya dan persiapkan alat tulisnya. Di sini anak-anak ada yang tahu nggak sih kita mau masuk materi tentang apa nih? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Bu. Apa tuh, Bu? Jelasin dong, Bu. Belum tahu, Bu. Oke, baik. Ibu juga kan baru masuk. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi. Di sini sebelumnya anak-anak kira-kira ada yang pernah punya masalah sama teman kelasnya nggak sih? Terus kalian tahu nggak gimana caranya bisa memecahkan masalahnya? Ada yang tahu nggak caranya? Misalkan kayak kalian lagi ada kelompok nih kayak lagi ngerjain tugas, terus kalian nemuin suatu masalah nih. Terus kalian tahu nggak caranya nih menyelesaikan masalahnya? Bu, Nah, betul, Seiba, betul. Jadi tuh diskusi itu sama dengan kayak musyawarah ya anak-anak. Iya, cara yang tepat untuk memecahkan suatu masalah itu dengan cara mendiskusikannya atau bermusyawarah dengan teman. Di sini anak-anak ada yang tahu nggak sih apa arti dari musyawarah itu? Ada yang tahu nggak? Musyawarah untuk mufakat, Bu. Apa? Siapa? Musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan, Bu? Iya, bisa juga. Untuk mencari kesepakatan, Bu. Ya, bisa juga. Pada pinter-pinter nih anak-anak nih sekarang. Baik, di sini sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu dari musyawarah ya anak-anak. Coba sekarang di sini Ibu minta Syaiba bacakan nih yang udah Ibu share di sini. Musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu syawara, yang artinya berunding atau rembukan atau mengajukan sesuatu. Musyawarah adalah suatu kegiatan membicarakan, membahas, memecahkan masalah, mengambil keputusan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan atau mufakat. Nah, kayak yang tadi Syaiba jelaskan di awal tuh, betul kan akhirnya? Jadi musyawarah itu guna untuk mencapai kesepakatan mufakat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari musyawarah. Musyawarah akan menghasilkan sebuah keputusan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota musyawarah. Keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota musyawarah. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan musyawarah. Tujuan musyawarah yang pertama yaitu mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, menyelesaikan masalah atau persoalan atau kesulitan. Di sini ada yang tahu nggak sih kapan harus kita melakukan musyawarah itu? Ada yang tahu nggak? Di saat ingin mencapai suatu kesepakatan, Bu. Ya, bisa juga, bisa. Pinter Seiba nih. Coba Ibu sekarang minta Aldi bacakan nih apa yang udah Ibu share di sini. Coba. Kenapa, Bu? Saya lagi nyatet, Bu. Kenapa? Ya udah coba deh Fitri tolong bacakan.
Kapan harus bermusyawarah? Satu, ketika kita ingin mengambil keputusan yang harus didiskusikan secara bersama. Dua, ketika kita menemui suatu masalah yang tidak mampu kita pecahkan sendiri secara langsung. Oke, baik. Di sini paham nih kapan kita harus melakukan musyawarah? Udah paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang apa sih manfaat dari musyawarah. Gitu. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang manfaat dari musyawarah. Yaitu yang pertama, musyawarah memiliki manfaat melatih mengemukakan pendapat, usul, dan ide. Yang kedua, masalah dapat segera terpecahkan. Yang ketiga, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Keempat, membangun rasa kebersamaan. Dan yang kelima, menghindari persangka dan pertengkaran. Yang keenam, melatih menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir, ada keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan nih, setelah dari manfaat musyawarah di sini, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri daripada musyawarah. Coba Ibu minta Aldi bacakan nih ciri-ciri daripada musyawarah yang baik. Masih di mute. Oke, maaf ke-mute. Saya akan membaca ciri-ciri musyawarah yang baik. Yang pertama, dilakukan berdasarkan kepentingan bersama. Kedua, hasil keputusan musyawarah bisa diterima oleh seluruh peserta musyawarah. Ketiga, pendapat yang diusulkan peserta musyawarah mudah dipahami oleh peserta lainnya. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Oke, baik. Sampai sini teman-teman ada yang ingin bertanya nggak nih tentang materi kita? Lanjut, Bu. Ngerti, Bu? Oke, baik. Kalau paham semua ya. Di sini Ibu akan menjelaskan nih. Selanjutnya, sikap yang harus diperhatikan saat musyawarah. Sikap yang harus diperhatikan saat musyawarah yang pertama yaitu kita harus mengajukan pendapat dengan sopan. Yang kedua, menghargai suara terbanyak. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah. Yang keempat, melaksanakan hasil keputusan bersama. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, mampu mengendalikan diri dari emosi. Yang ketujuh, sopan santun saat mengikuti musyawarah. Yang kedelapan, tidak meninggalkan tempat sebelum musyawarah selesai. Yang kesembilan, mematuhi peraturan musyawarah. Oke, baik. Selanjutnya, dalam sebuah kegiatan musyawarah, seluruh peserta musyawarah diperbolehkan untuk mengemukakan pendapatnya. Lanjut anak-anak, di sini anak-anak ada yang tahu nggak sih apa yang bakal terjadi kalau kita tidak melakukan musyawarah untuk memecahkan suatu masalah? Ada yang tahu nggak? Mungkin akan ada konflik, Bu. Nah, betul tuh, Saiba, betul. Betul. Jika tidak melakukan musyawarah, kita dapat terjadinya konflik nih. Terus kita gimana nih cara-cara mengeluarkan pendapat yang baik? Coba Ibu minta Syaiba bacakan. Cara-cara mengeluarkan pendapat yang baik. Yang pertama, pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua, meminta izin untuk mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik, sopan, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat kita kepada peserta lain. Yang kelima, tidak memotong atau mencela pembicaraan peserta lainnya. Yang keenam, berlapang dada jika pendapat kita tidak diterima. Yang ketujuh, menerima saran dan kritik dari peserta lain. Yang kedelapan, menerima dan ikut melaksanakan hasil keputusan. Oke, baik. Kita ke materi selanjutnya nih. Kegiatan musyawarah dapat kita lakukan di mana saja loh, anak-anak. Bisa di rumah, bisa sama lingkungan teman kita, bisa di lingkungan masyarakat, dan bisa juga di sekolah. Ya, tadi yang terakhir, cara mengeluarkan pendapat yang baik yang terakhir yaitu dengan cara menerima dan ikut melaksanakan hasil keputusan.
Oke, materi selanjutnya nih, kita lanjut ya. Kayak yang tadi Saiba jawab, jika kita tidak melakukan musyawarah, akan terjadinya, yang pertama itu terjadinya perselisihan, yang kedua masalah tidak cepat terselesaikan, yang ketiga bisa jadi keputusan yang diambil adalah keputusan sepihak dan tidak berdasarkan keputusan bersama. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan musyawarah itu merupakan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan memiliki lambang kepala banteng. Sampai sini anak-anak ada yang ingin bertanya nggak? Tidak ada, Bu. Paham, Bu. Selanjutnya, materi selanjutnya nih. Di sini Ibu akan memberitahu nih, musyawarah di keluarga itu contohnya apa aja sih? Yang pertama, ada pembagian tugas membersihkan rumah. Kedua, menentukan tujuan berlibur bersama keluarga. Ketiga, menentukan waktu berkunjung ke rumah nenek, kakek, atau saudara. Yang keempat, menentukan waktu bermain dan belajar. Selanjutnya, Ibu akan memberikan nih contoh musyawarah di lingkungan sekolah yang akan dibacakan oleh Aldi nih. Coba Aldi baca. Oke, baik, saya akan membaca musyawarah di sekolah. Yang pertama, pilihan ketua kelas. Yang kedua, pembagian hari untuk tugas piket kelas. Yang ketiga, menentukan peraturan kelas. Yang keempat, pemilihan peserta lomba antar kelas. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan lagi nih contoh di lingkungan masyarakat yang akan dibacakan oleh Fitri. Coba, Ibu minta Fitri bacakan ya. Musyawarah di masyarakat. 1. Pemilihan ketua RT atau RW. 2. Penentuan petugas Siskamling desa. 3. Musyawarah pembangunan jalan, masjid, dan lain-lain. 4. Penentuan panitia suatu kegiatan desa. Oke, baik. Di sini anak-anak ada yang ingin bertanya nggak nih tentang materi yang sudah kita pelajari sampai sini? Ada yang ingin bertanya nggak? Kira-kira musyawarah selain di masyarakat dan keluarga ada di mana lagi, Bu? Bisa juga di antar lingkungan teman, kayak contohnya kalian nih punya geng nih, bisa tuh kalian berdiskusi, misalkan ingin menentukan mau jalan kemana, mau nongkrong kemana, atau bisa juga kayak menentukan pengen makan di mana, apa segala macam. Coba selain itu ada lagi nggak nih yang ingin bertanya? Fitri, ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Bu. Cukup, Bu. Oke, Aldi, ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, kalau gitu cukup ya materi pada hari ini. Di sini Ibu akan memberikan tugas via WA Group, yaitu tentang apa sih maksud dari sila keempat yang tadi udah kita bacakan. Anak-anak kerjakan, nanti pertemuan selanjutnya kita bahas. Kalau sudah cukup jelas pembelajaran hari ini, yakin nih nggak ada yang ingin bertanya lagi ya? Kalau udah ada yang ingin bertanya lagi, kalau sudah cukup jelas, baik kita tutup kelas hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kelas dengan baik, sehingga sekarang kalian semua paham arti penting dari melakukan musyawarah dan pentingnya menghargai dalam kegiatan musyawarah. Kalau gitu, Ibu akhiri kelas pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.